Ya, saya lanjut lagi cerita tentang kesaksian saya ya selama 40 tahun yang lalu. Saya jujur, saya memang dendam dengan yang namanya Umar dan istrinya ini gitu. Eh, Luar biasa dendamnya karena ini sangat merusak batin dan rasa trauma saya yang begitu besar. Ya, tiba-tiba waktu itu saya udah lulus kuliah, lulus sekolah SMA. Saya waktu itu semester 1. Saya baru pertama kali mengenal arti cinta dalam hidup. Arti kasih sayang dari lawan jenis ya. Saya bertemu seorang wanita dan kita ketemu tidak disangka, tidak pernah direncanakan bahwa ini semua rahasia Allah gitu. Saya bertemu dengan wanita dan saya sangat sayang sama dia, sangat cinta. Saya benar-benar merasakan rasa sayang dan cinta itu memang begitu kuat waktu saat itu. Untuk pertama kalinya saya tahu bahwa itu memang wanita kita saling sayang dan saling cinta. Tahu apa yang mungkin sangat berarti dalam hidup saya dalam seorang wanita ini. Luar biasa. Tahu. Dia ini satu suku dengan seorang Umar yang menyiksa saya. Yang benar-benar saya punya dendam begitu besar. Saya dendam begitu membara pada saat saya kenal wanita ini. Ya Allah, saya bilang, Engkau tunjukkanlah kebesaranmu ya Allah, saya bilang. Bahwa dengan mencintai seseorang yang satu suku yang mungkin saya sangat benci dan dendam seperti ini, itu hilang, sirna. Inilah rasa kasih sayang yang benar-benar melekat di hati saya untuk mencintai wanita ini. Saya nggak akan jelaskan dari mana sukunya, karena saya nggak mau ntar adanya terjadi perdebatan. Tapi wanita ini sungguh luar biasa. Namanya Sylvia Sam. Luar biasa wanita ini. Bisa mengubah rasa sayang saya, rasa dendam saya yang begitu luar biasa terhadap suku ini, sehingga saya begitu menyadari bahwa dendam ini adalah bukan solusi terbaik dalam hidup. Saya hidup dikasihani sama orang, saya dicintai oleh rasa sayang dan rasa cinta. Seperti itulah. Jadi buat wanita yang hebat di sana, namanya Sylvia Sam, ya sehat terus, kangen, luar biasa, luar biasa.
dengan sangat tidak tendensius. Orang yang dulu saya benci sukunya, dia merubah itu semuanya. Merubah. Dengan siksaan dan benar-benar yang udah saya alamin, dia mengubah semuanya. Dan ini terjadi sekitar 24 tahun yang lalu. Wanita ini saya kenal. Dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025, 2006. Tahun 2021 kita pacaran. Kenapa saya bercerita? Karena ini menyangkut mental dan kehidupan saya. Yang saya bertendensius begitu menyimpan rasa dendam suku ini gitu. Kok bisa dalam hati saya orang suku ini tuh kok kejam-kejam gitu. Tapi Allah menunjukkan semuanya kebesarannya. Orang yang saya cintai pada waktu saat itu, dia mengubah benar-benar kehidupan saya. Terima kasih Sylvia. Terima kasih. Emang luar biasa. Singkat kata, dan akhirnya saya tidak pernah menyimpan dendam lagi sama suku ini, gitu, asal daerah ini. Tapi mengingatkan selalu saya bahwa semua tergantung dari orangnya. Tidak semua orang itu punya niat jahat atau kejam. Tapi yang mengubah, thank you, makasih ya, sudah bisa merubah dan mendamaikan dendam saya yang begitu besar. Luar biasa. Terima kasih. Singkat kata, kenapa ada pertanyaan? Ya, kenapa saya nggak mencari ibu gitu ya? Oke. Saya berusaha untuk mencari ibu ini bagaimana gitu. Kan waktu dulu terpisahnya di angkot ya, dari angkot itu sampai dengan sekarang ini sudah 40 tahun. Jadi kalau saya mungkin 40 tahun, sekarang saya 47. Jadi waktu saya ngalamin siksaan dari siksaan orang tersebut itu, saya waktu itu baru umur 7 tahun. Sekarang udah 47 tahun. Kenapa cerita ini saya bongkar? Karena di situ ada kisah-kisah yang mungkin semoga bisa menginspirasi teman-teman di luar sana. Terus seiring waktu berjalan, saya oleh keluarga Bapak Haji Kuncoro dan Ibu Haji Titi, saya setelah selesai kuliah, ya akhirnya saya sempat mungkin nanti kita bicara sesi selanjutnya. Saya selesai kuliah dan saya bekerja ya di pemerintahan. Saya berangkat haji, diberangkatin oleh Ibu Haji Titi Rusmiati dan Bapak Haji Kuncoro. Saya coba, memang saya bersyukur banget gitu bisa mendapatkan orang tua titipan Allah yang kasih sebuah anugerah yang terindah buat hidup saya. Nah, setelah saya menikah saya dengan
menikah seorang wanita namanya Puji. Waktu itu saya sudah menikah dan adik saya ini menikah dengan orang Jawa namanya Anggi Saputri, anaknya dari Bapak Haji Kuncoro. Saya menikah. Nah terus kebetulan si suaminya ini namanya Joko Susilo. Saya tanya sama Joko, dia orang Seragen. Saya bilang, Joko, kamu tinggal di Seragen, mungkin kamu punya saudara nggak di Blora? Saya bilang gitu kan. Oh, nggak ada kali mas kalau saudara di Blora. Waktu itu dia bilang begitu. Nah, saya bertanya, terus ada nggak yang bisa dikontak sana? Ada nih mas, coba tanya aja nih, ada saya nomor teleponnya, dia polisi juga gitu kan. Saya kasih saya telepon, kira-kira saya telepon, ya assalamualaikum, bla 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 segala macamnya. Saya tanya daerah yang saya waktu kecil saya tinggal di sana di Jawa. Ternyata juga dia nggak tahu gitu loh, daerah situ, di daerah Jawa, di daerah Blora gitu kan. Pernah tinggal cuman dinas sebentar terus pindah lagi ke Seragen. Tiba-tiba pada saat udah sebulan saya telepon si temennya si Joko ini, saya sholat asar waktu itu sekitar jam 4 ya, saya pulang kantor. Terus saya seakan-akan dibisikin pada saat saya lagi sujud, suruh telepon orang itu lagi. Nah saya telepon, kok saya suruh nelfon ya, saya telepon tuh. Halo mas, assalamualaikum, saya bilang gitu kan. Mas, saya kakak iparnya Joko nih, saya bilang gitu. Saya mau nanya tentang daerah Blora, kira-kira mas siapa ya mas, saya bilang gitu. Nah tiba-tiba si Joko ini, oh ada apa, si orang ini bilang, ada mas temanku tentara di daerah Blora, cuman saya nggak tahu tinggal di mana di Bloranya. Oke, singkat kata saya dikasih nomor teleponnya, saya telepon. Nah setelah saya telepon, kebetulan banget orang yang saya telepon itu tentara lagi ngepam pengajian di sebuah masjid. Nah kebetulan ustazah di pengajian itu orang yang saya maksud di kampung itu, yang tempat saya kecil tinggal. Kaget saya, waduh siapa ini ya, saya bilang gitu kan, saya juga nggak kenal kan gitu. Akhirnya saya telepon, Bu, ini ada dari Tangerang mau ngomong, nggak tahu nih siapa gitu. Akhirnya saya telepon, Bu, assalamualaikum, saya bilang, saya Tommy Bu dari Tangerang, saya bilang, saya mau nyari ibu, namanya Emi, gitu. Oh, Emi mana ya? Nah, kalau bahasa Jawa tuh Emi lemu bukan katanya, Emi gemuk katanya. Saya bilang, iya, lah kamu siapa? Saya Tommy anaknya. Astagfirullahaladzim. Ibu itu tiba-tiba nangis. Dia bilang, ya Allah, ibu tuh nangis bilang gini, kamu kecil tuh saya ngegendong katanya. Kamu kecil saya nimang-nimang. Kamu Tommy itu. Wah kaget saya kan, apa iya saya bilang gitu. Ya Allah saya bilang gitu. Skenario jalur langit kamu telah berbicara, telah menunjukkan. Akhirnya kita ngobrol, saya sambil nangis juga waktu itu kan, ya Allah saya bilang gitu. Udah akhirnya singkat kata dari sore sampai malam itu telepon berdering terus gitu untuk menanyakan kondisi dan kebenaran saya ini benar nggak Tommy yang dimaksud juga gitu. Ya alhamdulillah memang 100%. Itulah saya bilang gitu. Skenario jalur langitnya Allah itu luar biasa. Nah sehingga saya bercerita bla 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 bla, akhirnya mereka sawan pun datang ke Tangerang. Nah kita di sini menyamakan cerita dengan yang saya bawa dulu kan. Kalau nama ibu itu nama saya Tommy itu, Antomi itu dari kecil saya dibilang sama ibu. Tanggal bulan tahun lahir saya tuh saya pegang dari umur saya 5 tahun. Saya ngeh gitu kan. Nah akhirnya saya dari situ informasi demi informasi itu selalu kita gali gitu. Seingat saya waktu saya umur 5 sampai 7 tahun tuh, sebelum saya disiksa dengan orang tersebut, dengan si Umar, saya selalu bilang,
inilah kehidupan saya sekarang gitu, saya bilang. Nah akhirnya saya gali informasi itu terus, gali informasi, tiba-tiba dapat setahun atau 2 tahun saya udah komunikasi dengan keluarga saya di Jawa. Dia bilang, bos, bapak kamu itu masih ada loh. Hah? Kaget dong saya aja lahir, jujur ya, saya dari kecil ikut sama Pak Haji Kuncoro dan Ibu Haji Titi Rusmiati Jamsari. Saya kalau bergaul itu rada minder, jujur. Kenapa? Saya dibilang anak haram jada, anak gak punya orang tua. Jujur, hati ini rapuh banget. Walaupun hidup saya jujur enak, tapi hati itu masih, luka itu masih ngebatin dalam hati saya. Setiap mau bergaul tentang cerita ibu atau bapak itu saya nggak punya kecilnya, nggak punya. Karena siksaan demi siksaan tuh selalu saya dapetin dulunya. Jadi luka ini tuh di hati itu bener-bener gitu, selalu ngebekas. Cuman nangis aja gitu kalau dengar kata, Tommy nggak punya bapak, tuh dia anak pungut gitu kan. Tommy nggak punya orang tua, dia anak haram jada gitu. Astagfirullahaladzim, saya nggak tahu itu anak haram jada itu apa gitu. Nah, singkat kata itu cuma mengingatkan masa lalu. Saya kembali lagi ke cerita ini. Emang iya bapak gue masih hidup gitu kan. Akhirnya saya coba untuk cerita, oke, gimana nih, coba dah bos, lu telepon nih saudara saya namanya Anang, orangnya baik, dia sekarang tinggal di Klaten. Saya ini anggaplah dia sepupu saya gitu, dia ngasih tahu. Nah singkat kata, saya punya nomor telepon si Anton ini. Wow, umur saya waktu itu 33 tahun. Saya nggak punya bapak waktu itu. Ya saya positive thinking, saya telepon lah si Anton nih gitu. Saya tahu bapak saya namanya Anton tuh karena ibu saya pernah ngomong, nama orang tua kamu namanya Anton Irawan gitu. Nah, terus saya telepon nih si Anton nih gitu kan. Assalamualaikum Pak Anton, saya bilang. Waalaikumsalam. Saya Bambang Pak, saya bilang gitu. Bambang. Oh iya. Di mana tinggal? Ya saya teman dulu bapak lagi masih muda, masa bapak lupa, saya bilang gitu. Saya telepon. Itu hati udah dok dikduk gitu kan. Karena nggak pernah yang terpikir untuk nyari bapak tuh, nggak pernah. Nah singkat kata akhirnya saya mau main, dikasih alamat lah waktu itu di Cinere alamatnya. Saya kesana naik taksi kan. Wah di dalam taksi itu saya antara percaya atau enggak, yang jelas saya cuma nangis gitu. Dan orang yang pertama kali saya hubungin itu bapak, orang tua Pak Haji Kuncoro. Saya telepon gitu kan. Wah saya nangis jadi di mobil itu, di taksi. Saya bilang saya mau ketemu bapak nih, saya bilang itu kan. Nangis, udah tahan dulu kok bisa gitu kan. Wah akhirnya bapak cuma bilang, ya Allah, dia bilang itu, ini luar biasa cerita kamu ini, dia bilang. Luar biasa skenarionya Allah gitu, kok bisa kamu bisa ketemu, sedangkan saya udah ikut udah puluhan tahun dengan bapak gitu kan. Ya udah kamu temuin aja, coba kamu sana kamu lihat katanya. Oke saya berangkat sampai ke lokasi di Cinere. Saya lihat rumahnya gede, gedong. Assalamualaikum, saya bilang salam. Pak Anton, iya. Wah itu luar biasa bro. Saya takjub melihat orang tua saya depan mata saya. Oh, ini orang tua saya gitu. Saya nggak bisa ngomong, cuma dalam hati saya tuh selalu bergumam aja gitu. Ya Allah, saya bilang ini orang tua saya. Saya depan, saya salaman, saya diam, nggak bisa saya ngomong. Saya sampai ngomong dengan nada pelan, bentar ya Pak, saya bilang. Saya nenangin hati saya dulu, saya bilang. Tiba-tiba saya ngomong, saya Pak di luar aja ngobrolnya gitu kan. Terus, ya nggak apa-apa. Saya pertama ucapin saya minta maaf, saya bilang. Maaf ya Pak Anton, saya bilang. Kebetulan saya bukan Pak Bambang yang tadi saya nelpon Bapak.
Tapi saya Tommy, saya bilang gitu. Oh iya iya iya, iya. Gimana Pak Tommy, kata gitu. Iya jadi gini Pak Anton, saya langsung to the point. Pak Anton kenal nggak sama Emi? Saya bilang. Emi? Siapa Emi? Ya nggak kenal, dia bilang. Kalau Emi di Blora kenal nggak? Emi di Blora. Oh itu udah 30 tahun yang lalu, dia bilang. Waduh, masuk nih. Karena umur saya 33 waktu itu kan. Masuk nih, saya bilang. Tenang Pak, saya bilang gitu. Saya anaknya, saya bilang. Oh, saya nggak akan bikin gaduh, nggak akan merusak suasana Bapak di sini, saya bilang gitu. Karena saya datang ke sini untuk silaturahmi, pengen tahu aja yang namanya Pak Anton seperti apa, saya bilang. Dah, kita ngobrol. Saya bilang saya tinggal di Tangerang, bla 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 segala macam. Cuman ada sedikit mungkin yang mungkin Anton perlu tahu ya. Saya agak sedikit apa ya, gebrak meja mungkin, tapi pelan lah. Di mana kamu? Saya bilang gitu. Saya bilang, di mana kamu ada? Di mana kamu selama saya ada di dunia? Saya bilang gitu. Saya hidup 3 kali ikut orang, saya bilang gitu. Saya disiksa, saya disetrika, saya digosok, saya dipalu, saya ditendangin sampai benar-benar berdarah-darah, saya bilang begitu. Saya hadapi dengan sendiri loh Pak, saya bilang gitu. Itu pukulan yang begitu duk aja ke dalam dan pikiran dia gitu. Dia ngembeng air mata dia, seakan-akan dia berusaha untuk tegar mendengar dari cerita saya bilang. Di mana Bapak? Yang seperti saya pengen anak orang lain, saya juga pengen punya orang tua, punya Bapak, saya panggil Bapak. Bapak nggak ada di samping saya bilang. Oh, itu benar-benar dia diam dan terpaku, nggak bisa ngomong apa-apa. Kenapa bingung ya, saya bilang gitu. Tenang Pak, saya bilang gitu. Saya masih kuat, saya bilang. Nah akhirnya singkat kata cerita, kita ini dikondisikan hari itu tuh, siang itu tuh kita ngobrol sampai jam ya 2 jam lah kurang lebih gitu. Akhirnya saya pulang dan dianterin. Tapi sebelum pulang dia kayaknya ngaku salah dan dia kayaknya mengingatkan beban atau kisah waktu itu dia gitu, bagaimana ada saya gitu. Oh ya oke. Yang jelas hubungan ibu sama bapak saya ini dulu nggak direstuin dengan kakek gitu, sehingga ibu waktu hamil saya tuh katanya sempat ditaruh di Cilacap gitu. Akhirnya saya pulang dianterin ke terminal Cinere. Setelah itu saya bilang sama orang, saya pulang sampai di Cinere itu dianterin, saya digonceng naik motor, terus saya dipeluk di pinggir jalan, luar biasa. Saya dipeluk di pinggir jalan sama Pak Anton ini. Dia hanya bilang, dipeluk, terima kasih, kamu gak dendam sama papa. Wow, papa seumur-umur, dari umur ngerti ada orang tua sampai saya umur 33 nggak pernah saya manggil nama seorang ayah namanya papa. Kita nangis, senangis-nangisnya waktu itu kita kencang di pinggir jalan. Kamu nggak dendam sama papa? Terima kasih. Enggak Pak. Itu pertama kali saya memanggil di dunia ini dengan nama papa. Luar biasa. Saya nangis waktu saat itu. Itulah yang menjembatani kenapa saya sampai cerita saya sudah ketemu sama orang tua. Padahal bukan skenario hidup saya pengen ketemu sama bapak, ibu yang saya cari. Singkat kata,
Setiap ibu saya cari ini ke orang yang ngerti cerita. Saya nggak pernah ngalamin, nggak pernah ketemu lagi dengan sosok seperti itu, seorang ibu. Siapa sih nggak pengen ketemu sama ibu? Siapa yang nggak pernah ketemu, ingin ketemu sama ibu? Pasti semua pengen ketemu sama ibu. Luar biasa. Jadi saya minta tolong buat teman-teman yang di luar sana, dari cerita ini selama 40 tahun, jujur saya kangen sama ibu saya pengen ketemu. Buat teman-teman yang punya kapasitas di sana di luar, nanti saya akan bikin satu video lagi. Mohon maaf, saya juga ingin menyampaikan kepada Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden kita, Bapak Gibran, tolong bantu saya untuk follow up masalah ini, untuk mencari sosok ibu saya. Dan saya ingin juga mungkin teman-teman di luar sana, teman-teman artis atau tokoh nasional, gubernur, apapun aparat pemerintah yang lainnya yang mungkin namanya sedang booming dan rame, tolong sampaikan bahwa anaknya, seorang Tommy, mencari ibu namanya Emi Kasiyati. Dia ada di sekitaran informasi di Jawa Timur. Sudah saya cari data itu di data SIAK, di pendudukan, itu nggak ada. Mungkin hanya mensinergiskan kata-kata dari itu tadi. Sejarah saya, sejarah ibu, dia memang orangnya gemuk. Memang saya nggak punya foto. Saya hanya mungkin berbelas kasih aja buat teman-teman di luar sana untuk berbagi video ini, gitu. Nanti mungkin versi lebih sederhananya akan saya upload di TikTok, gitu. Minta tolong kalau memang berkenan, seperti Bapak Kang Deddy Mulyadi, mungkin sekiranya bisa bantu saya, Bang Raffi Ahmad, John LBF teman saya, dan yang lainnya banyak yang mungkin punya kapasitas tenar di dunia entertain untuk bantu saya. Namanya Ibu Emi Kasiyati, dicari sama anaknya Antomi, ada di Tangerang. Mudah-mudahan pesan sosial yang saya sampaikan kepada bapak-bapak ini yang saya sebutkan tadi bisa membantu follow up ini. 40 tahun saya nggak pernah ketemu sama ibu. Semoga ini memudahkan jalan saya. Mudah-mudahan skenario langit yang Allah kasih, mudah-mudahan saya bisa ketemu sama ibu saya. 40 tahun ini luar biasa. Ya mungkin orang mempunyai cerita dan kemiripan seperti saya, mungkin tidak seperti saya secara penuh. Ya, luar biasa lah, gitu. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah nyimak dari video ini dari awal sampai akhir. Nanti saya akan memberikan sebuah video saya selanjutnya, bagaimana saya bisa ketemu dengan orang yang menyiksa saya, bagaimana saya bisa ketemu orang yang ketemu sama yang saya diasus untuk orang yang kedua, gitu. Itu ada ceritanya nanti, gitu. Dan itu saya percaya bahwa skenario Allah itu memang paling indah, gitu.
Terima kasih semuanya. Tetap ikutin video saya nanti selanjutnya dari Haji Antomi. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan teman-teman sehat, kita panjang umur, sehat walafiat, banyak rezeki ya. Tidak mengurangi rasa hormat saya untuk keluarga besar Bapak Haji Kunchoro Yakti dan keluarga besar Ibu Hajah Titi Rusmiati yang ada di Lampung semuanya, keluarga besar Abah Jamsari dan keluarga besar keluarga di Serang semuanya, dan teman-teman yang sudah ngedukung saya dari pengalaman saya, teman-teman kantor, Kecamatan Pinang, Kelurahan Pandunggang Utara, semuanya pun alhamdulillah telah support semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.